Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agak geser nggak apa-apa, biar temannya nanti yang datang. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kita kembali ke membacakan kelengkapan tarikh Nabi Muhammad jilid 1 dari Kiai Haji Munawar Khalid, yaitu tentang perang Fijar, walaupun kemarin sudah ya. Perang Fijar ini para ulama ada perbedaan pendapat, ada yang menyebut usia Rasulullah SAW itu 15 tahun, dan ini yang paling banyak. Tapi ada juga yang menyebut usia beliau 20 tahun. Ya, kenapa? Karena memang perang Fijar ini berlangsung selama 4 tahun. Ya. Nah, perang Fijar ini adalah perang antara kabilah Quraisy dan jadi kabilah Quraisy itu bersekutu dengan Bani Kinanah melawan kaum Hawazin, yaitu kabilah Qais ya bergabung dengan kabilah Ailan. Ya. Ada beberapa kejadian yang menjadikan terjadinya pertempuran Fijar. Dan pertempuran Fijar itu dianggap besar sehingga dijadikan nama tahun, ya, Sanatul Fijar. Jadi kalau orang Arab dulu itu nggak ada tahun berapa gitu, nggak ada. Ketika bulan Muharram, Raja Abraha itu menyerbu Ka'bah dengan naik gajah, maka tahun itu disebut dengan Sanatul Fil, yaitu tahun gajah. 50 hari setelah perang dengan Abraha, Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Ya, mayoritas menyebut hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya. Jadi tidak ada keterangan tahunnya. Walaupun kalau kalender Masehi ada yang menyebut 570 ya Masehi, ada yang menyebut tahun 571 Masehi. Ya, jadi nama-nama tahun seperti itu. Nah, di zaman Rasulullah SAW menjadi nabi sama. Ada namanya Sanatul Idni, ya tahun izin, yaitu izin untuk hijrah ke Madinah. Ya. Ada lagi Sanatul Amri, yaitu tahun untuk perang. Tahun perintah. Perintah apa? Perintah untuk perang. Itu tahun kedua Hijriyah. Ya, walaupun saat itu belum ada tahunnya, ya, tapi disebut dengan Sanatul Amri. Ada lagi Sanatut Tamhis, ya, yaitu tahun pengampunan. Ketika terjadi perang Badar,
karena kaum muslimin terutama pemanah menyalahi perintah Nabi, mereka turun dari bukit atau gunung Uhud ya. Ada lagi tahun Zilzal, yaitu tahun ketika terjadi guncangan ya. Terutama perang Khandaq ya, perang Khandaq. Perang Khandaq itu juga disebut perang Ahzab. Nah, jadi jangan bingung ya. Disebut perang Ahzab karena orang-orang Quraisy itu bersekutu Ahzab ya, berkumpul dalam jumlah besar sampai 10.000. Ada Bani Ghatafan itu yang paling banyak, Bani Quraisy, suku Quraisy, ada Bani Ashja, Bani Murrah ya, semua kumpul menyerbu Rasulullah SAW di Madinah ya. Dan untuk melawan itu Rasulullah SAW mendapat ide dari Salman Al-Farisi untuk membuat parit. Maka jadilah namanya Khandaq. Nah, jadi perang Khandaq itu juga namanya perang Ahzab. Ya. Nah, nama tahun itu terjadi setelah Rasulullah SAW wafat, digantikan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga wafat, ya kan? Kemudian digantikan oleh Umar ibn Khattab. Ya, Umar ibn Khattab ini ketika itu Islam sudah sampai negeri Persia atau sekarang namanya Iran ya, yang meluncurkan roket ke Israel. Ya, ada yang mendukung penuh ini kemenangan Islam. Ya, jadi ada juga yang menolak karena Syiah. Ya, kita proporsional aja. Siapapun yang membantu Palestina ya kita ikut senang, ya kan? Apakah ini sebuah kemenangan? Ya belum tentu, ya kan? Karena Israel belum lenyap, Amerika juga masih ada, ya kan? Nah, apakah kemudian kita anti dengan Iran? Ya nggak usah begitu, maksudnya karena dia sekarang membantu Palestina. Nah, ketika bertanya tentang niat ya jangan tanyakan niatnya. Misalkan Amerika bantu Palestina, kita bertanya apa niatmu? Lillahi ta'ala enggak? Jadi ya enggak bisa gitu ya kan. Nah, proporsional aja. Kalau historisnya memang Iran itu ya Syiah, ya kan? Ya Syiah itu gampangnya ya kita antara hati-hati dan waspada gitu kan. Tapi ya senang juga kalau dia meluncurkan roket-roketnya ke Palestina. Nah, suatu saat Gubernur Basrah, Basrah itu kalau sekarang masuknya Irak ya. Gubernur Basrah namanya Abu Musa al-Ash'ari. Nah, itu dia kirim surat ke Umar ibnul Khattab. Ya, Umar ibnul Khattab, presidennya, Amirul Mukminin. Anda bayangin, jangan bayangin WA loh ya, langsung sampai. Ya, orang dari Madinah ke Palestina aja 1 bulan, ke Yaman ya hampir 1 bulan, ya ke Basrah ya kurang lebih ya atau kurang dari itu. Jadi kalau ngirim surat itu ya perjuangan juga, ya kan? Tidak kita terus WA, ya kok nggak dibaca telepon, ya kan? Ya enggak. Nah makanya Abu Musa al-Ash'ari kemudian mengirim surat pada Umar bin Khattab. Innahu ya'tina min amiril mu'minina kutub. Ya, kami telah mendapat banyak surat dari Amirul Mukminin. Fala nadri ai na'mal. Lalu mana yang akan kita tindak lanjuti dari surat-surat itu? Ya. Qad qara'na kitaban mahallahu Sya'ban. Ya, kita baca surat yang surat itu identitas waktunya Sya'ban. Ya. Jadi tulisannya surat ini kapan? Sya'ban. Fala nadri, tapi kita tidak tahu ya. Sya'ban ini amnahnu fihi atau apakah tahun sekarang amil madi atau tahun kemarin. Karena apa? Nggak ada tahunnya, ya kan? Jadi ketika dikirimi surat ini Sya'ban kapan? Nah dia bingung, maka kirim surat. Lah padahal pemerintahan Islam sudah sangat luas, ya kan? Nanti untuk koordinasi kalau nggak ada keterangan tahunnya kan repot.
Maka Umar bin Khattab ngumpulin sahabat-sahabat Ahlus Syura, ya, Ahlus Syuranya dikumpulin, ya, kemudian diminta untuk memberikan pendapat tentang tahun, ya. Maka para sahabat nggak mau pakai tahun Romawi karena udah terlalu kuno, ya, zamannya Zulkarnain katanya gitu. Nah, kemudian ada usulan 4 peristiwa yang akan jadi acuan tahun. Pertama, lahirnya Nabi. Kedua, ketika beliau menerima wahyu. Ketiga, ketika hijrah. Keempat, ketika wafat. Ya. Nomor 1, nomor 2, Nabi lahir dan menerima wahyu. Yang mengalami siapa? Nabi Muhammad. Ya. Ada yang nemenin? Nggak ada. Sehingga para sahabat aja berbeda pendapat tentang peristiwa ini. Ya. Kalau saat Rasulullah SAW wafat, para sahabat nggak mau. Karena mereka nggak mau setiap tahun baru mereka itu isinya sedih aja. Ya, teringat orang yang dicintai meninggal. Maka disepakati tahun untuk jadikan pedoman adalah saat hijrah. Ya. Maka dihitung mundur dari zamannya Umar. Ya, tahun 1 Hijriah kapan? Saat hijrah. Ya. Kalau hijrah, semua sahabat mengalami. Jadi semua mengalami, mayoritas Rasulullah SAW juga mengalami. Dan itu peristiwa penting, nuktatut tahwil, ya titik perubahan hijrah itu. Dari minoritas tertindas menjadi mayoritas dan berkuasa. Ya. Maka jadilah kalender Hijriah, ya, yang nanti malam 1 Hijriah. Ya, udah siap-siap bakar-bakar apa? Kalau nggak ada bakar kos-kosannya. Hah? Long weekend ya, berarti pulang. Ya. Nah itu sejarahnya. Kalau nama bulan itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada. Ya. Zamannya Kilab. Kilab itu kakeknya Rasulullah SAW yang ke berapa? Ke-6 atau ke-7. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin siapa lagi? Bin Kushoy bin Kilab. Ya, jadi di zaman itu sudah ada apa? Penamaan kalender, penamaan bulan. Ya, jadi mulai Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sebenarnya Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, jadi gitu ya. Ini perang Fijar. Ini ngomong perang Fijar merembet kemana-mana nggak apa-apa ya. Yang penting nggak tergesa-gesa. Ya. Makanya kenapa jadi suro? Ya, karena semula orang Jawa itu memakai kalender Saka. Ya, kalender Saka itu dari India. Itu juga memakai perjalanan matahari, Samsiah. Ya. Nah, karena apa ya, kalender Jawa ini perhitungannya beda dengan kalender Saka, maka banyak hal-hal yang gesek apa ya, geseh bahasa Jawanya ya. Apa itu? Berselisih. Ya. Nah, itu kemudian oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja ketiga Mataram. Saat itu Solo sama Jogja masih jadi satu. Ya, pernah ke makamnya belum? Nah, sana sepeda motoran ke sana ya. Kalau hari Senin itu jam 10 bukanya. Ya, kalau hari Jumat setelah Jumatan. Ya. Kalau selain itu bayar kalau mau naik ya, bayarnya mahal. Ya, itu boleh naik. Nanti kalau laki-laki pakai baju Jawa, ya.
Enggak. Kalau perempuan pakai ini, kemben. Tapi enggak melepas jilbab boleh. Jadi itu cuman tradisi aja dan sewa. Jadi Oh, setahun berapa itu? Sebelum pandemi. Oh ya, kayaknya sekarang enggak kayaknya. Kayaknya sekarang itu kalau yang pakai jilbab ya tetap boleh, cuman pakai kembennya itu ya dipakai gitu aja. Kalau suruh lepas jilbab ya nggak boleh. Ya boleh dicoba lah, kalau suruh lepas jilbab ya jangan mau. Ya. Nah boleh untuk ziarah kubur yang benar, ya kan? Karena jangan minta pada orang mati. Nanti sampai atas ya ketemu makamnya Sultan Agung paling atas, itu ya kita doakan ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan lain-lain. Kemudian napak tilas perjuangannya. Karena kan Sultan Agung ini yang menyatukan Pulau Jawa. Ya, yang tidak bisa disatukan Batavia. Ya, Batavia dikuasai VOC dan di tubuh pasukannya ada pengkhianat-pengkhianat. Ya, sehingga gagal menaklukkan Batavia. Nah, beliau yang menyatukan kalender Jawa dengan kalender Saka. Ya. Tetapi tahunnya tidak disatukan. Sehingga nanti malam itu kan 1 Muharram 1447 Hijriah. Ya kan? Tetapi suronya 1 Suro 1959. Ya. Nah, jadi lebih tua. Karena saat itu tahunnya 1555 Saka. Pas 1 Muharram 1046 ya, 1043 gitu. Itu disatukan. Nah, jadi Sakanya sudah 1555, ya Hijriahnya 1400 sekian. Ya, jadi lebih tua kalender Saka. Ya. Lebih tua kalender Saka. Saat itu 8 Juli 1633 Masehi. Berarti yang paling tua Masehinya. Nah, jadilah itu Muharram ketemu dengan kalender Jawa. Ya, kalender Hijriah ketemu dengan kalender Jawa. Walaupun nama-nama bulannya disesuaikan dengan Jawa. Misalkan Muharram itu Suro. Kenapa Suro? Karena ada puasa Asyura. Orang Jawa kalau bilang Asyura sulit ya Suro gitu aja. Kemudian yang kedua Safar menjadi Sapar. Rabiul Awal menjadi Mulud. Kenapa? Karena saat itu Maulud Nabi, ya. Rabiul Tsani jadi Ba'da Mulud. Ya, bar Mulud, Ba'da Mulud gitu. Jumadil Ula, Jumadil Awal, ya. Jumadil Tsaniyah, Jumadil Akhir. Rajab, Rejab. Sya'ban, Ruah. Karena dulu di bulan Sya'ban itu para habaib di negeri Yaman itu mengadakan khol. Khol untuk Nabi Hud alaihissalam. Nah, ketika para habaib itu datang ke Indonesia, mereka tetap Sya'ban itu khol. Karena para habaib itu dekat dengan para kiai, ya maka para kiai juga menyelenggarakan ziarah di bulan Sya'ban. Maka disebut ruh dari kata ar-ruh, ya, ruah, ya. Ruah dari kata arwah, nah dari bulan, nama bulan ruah. Makanya kalau bulan ruah pada ziarah kubur, ya. Ziarah kubur itu boleh dengan tata cara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi nggak boleh anti ziarah kubur, itu malah nggak benar, ya.
Nah, kemudian Ramadan namanya jadi poso. Karena di bulan Ramadan itu ada puasa. Syawal, bodo. Ya. Kemudian Dzulqa'dah, selo. Tahu selo itu apa? Longgar gitu ya. Jadi habis puasa, habis lebaran, nah, Dzulqa'dah longgar. Dzulhijjah besar. Ya, karena ada peristiwa haji, ada Idul Adha. Ya. Nah, kenapa kok surah itu jadi mengerikan? Ya, ya karena persepsi yang tidak benar. Karena setelah itu Sultan Agung kan karena kekalahannya, korbannya juga banyak. Nah, beliau kemudian meminta malam suro, nanti malam itu podo tirakat. Tirakatnya apa? Mengevaluasi. Kok kalah tuh kenapa? Ya dievaluasi. Kemudian gencatan senjata. Gencatan senjata itu dengan apa? Gencatan senjata artinya kan tidak perang toh. Kerisnya disarungkan, tombaknya disarungkan. Tapi sebelum disarungkan, dibersihkan dulu. Ya kan? Perang Fijar ini. Ngapain kamu? Nah, jadi puasa itu dikenal dengan tirakat. Jadi kalau kita itu Idul Adha nyembelih kambing, nyembelih kurban, ya kan sebelumnya kan diasah dulu. Kalau di sini diasahnya kan di Pak Pujo, ya kan. Jadi kalau sebelum Idul Adha itu musolanya datang ke Pak Pujo untuk ngasah senjata, ya. Nah, setelah Idul Adha, berarti kan pisaunya disarungkan. Kalau pisaunya disarungkan, mesti dibersihkan dulu, ya kan? Bersihkan. Kalau sarannya Pak Pujo ya dikasih minyak. Minyaknya minyak apa? Minyak mesin jahit itu katanya yang bagus. Ya, jadi pisau ini supaya nggak karatan, dikasih itu. Baru disarungkan. Nah, jadi kalau senjata perang, keris, tombak, ya dibersihkan, disarungkan. Kenapa? Karena gencatan senjata. Nah, jadi bukan bermakna setahun sekali harus menjamas jimat ya. Nah, enggak gitu ya. Yang benar ya. Makanya kita enggak perlu mengikuti yang enggak benar ya. Satu suro itu ya dipakai untuk tirakat ya, untuk apa? Mengevaluasi diri, muhasabah ya, kalau mau meniru Sultan Agung ya kan. Itu padahal omnya dia. Ya, jadi kalau ponakan geger kayak dengan omnya kayak kucing. Nah itu ya. Nah sehingga jadilah Anda pagi ini mendengarkan cerita tentang satu Muharram. Ya, jadi peristiwa satu Muharram itu peristiwa administrasi kenegaraan. Ya kan? Tetapi karena kemudian yang dipakai pedoman adalah hijrah Nabi, maka jadilah kisah hijrah Nabi. Ya, jadi setiap kali Muharram diceritakan tentang hijrah Nabi. Sedangkan perang Fijar, ya, ketika Rasulullah SAW umur beliau 15 tahun, itu ada beberapa peristiwa yang menjadi prolognya.
Ya, pertama, ya, kan ini Quraisy sama Bani Kinanah, ya, perang melawan, dikeluarin ditutup aja. Perang melawan Bani Huzaimah. Ya. Maka ini ada prolog-prolog yang mengawalinya. Yang pertama, Bani Qais itu utang pada Bani Kinanah. Nah, Bani Kinanah ini kan sekutunya Quraisy. Ya, tetapi nggak mau bayar dan waktu yang lama. Ya. Nah, itu menjadi prolog. Orang ingat, ya ini dari Bani Qais utang sama Bani Kinanah. Tapi ada prolog lagi yang lain apa? Orang Arab itu kesukuannya sangat kuat. Ya, sampai ada pepatah Arab yang menyebutkan unsur akho kazoliman au mazluman. Ya, tolonglah saudaramu itu dalam keadaan berbuat zolim atau dizolimi. Gampangnya kamu kalau nolong saudaramu, nolong kabilahmu, nolong sukumu, jangan tanya benar salah. Gampangnya gitu. Tulung aja. Ya, nah itu kekabilahan di Arab di Mekah saat itu seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang Bani Qais kok utang pada Bani Kinanah, nggak selesai. Nah ini masing-masing suku ya udah siap-siap. Ya, udah siap-siap. Maksudnya mereka akan belain kabilahnya. Ada peristiwa lain yaitu di Pasar Ukas. Ya, Pasar Ukas itu pasar yang besar ya di Mekah. Dulu Umar bin Khattab itu kalau pertandingan gulat itu di Pasar Ukas itu. Ya, Pasar Ukas itu Umar bertanding gulat dan selalu menang Umar itu. Ya, karena memang sejak kecil pendidikannya keras dari bapaknya. Selain itu, badannya juga keras Umar itu. Jadi orangnya kuat, tinggi, besar gitu. Komplit lah ya. Nah, ketika itu di pasar itu ada orang dari Bani Kinanah membangga-banggakan dirinya di hadapan Bani Qais. Nah, balik. Tadi Bani Qais utang Bani Kinanah, sekarang Bani Kinanah ya berkoar-koar ya. Beda-bedain dia dengan Bani Qais ya. Kemudian ada peristiwa lain yaitu pelecehan terhadap seorang gadis jelita. Nah, ini kalau nggak jelita mungkin nggak bermasalah ya. Ini gara-gara jelita ini tadi. Dari Bani Qais ya yang dilakukan oleh pemuda Mekah ya. Nah, makanya Bani Qais juga merasa pengen menuntut balas. Puncaknya ya Bani Kinanah, dari Bani Kinanah ada yang bernama Al-Burad, itu membunuh 3 orang dari kabilah Qais. Ya. Nah, peristiwa ini sampai ke Pasar Ukas, ya terjadilah ketegangan, nah meletuslah perang Fijar. Perang Fijar ini juga karena apa? Karena meninggalnya tokoh-tokoh Mekah yang dihormati, seperti Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat itu Mekah itu kayak keos gitu. Sudah tidak ada lagi penegakan hukum, nggak ada. Jadi orang kembali ke kabilahnya masing-masing. Seperti misalkan Kinanah membunuh Qais, ya orang Kinanah belain Kinanah. Nggak usah nanya benar salah. Padahal di zamannya Abdul Muthalib itu hukum ditegakkan. Ya, hukum ditegakkan untuk semuanya. Memang paling penak itu hukum ditegakkan untuk orang kecil. Paling enak ya. Hukum harus tegak lurus ya pada orang kecil. Kalau pada pejabat dan aparat ya bisa dibicarakan. Sini kamu keluar.
Nah, itulah perang Fijar ya. Nah, maka terjadilah pertempuran yang sangat lama dari kelompoknya Quraisy dan Bani Kinanah itu komandannya Harb bin Umayyah. Ya. Umayyah ini ya tokoh Quraisy yang luar biasa ya, kaya, kuat ya. Nah, maka pertempuran ini disebut dengan pertempuran Fijar. Ya. Fijar sebenarnya bisa bermakna fujur, yaitu apa? Karena perbuatan yang nggak benar. Ya. Nah, itu perang Fijar. Nah, tahun itu kemudian dinamakan Sanatul Fijar. Ya, tahun Fijar, yaitu tahun meletusnya perang Fijar. Rasulullah SAW saat itu ya membantu pamannya, yaitu karena umurnya masih 15 tahun tuh SMA ya, SMA kelas 1 ya, atau SMP kelas 3. Dia ngumpulin anak panah untuk dijadikan senjata ya bagi paman-pamannya itu. Ya. Nah, ini perang Fijar. Rasulullah SAW berpartisipasi. Ya, evaluasinya apa? Evaluasinya ya peperangan itu akan terjadi kalau memang tidak ada hukum yang tegak. Ya, ada pihak yang didolimi, ada pihak yang menzolimi. Ya, tentunya pihak yang didolimi ya kemudian mengangkat senjata perang walaupun dalam posisi salah saat itu Quraisy. Ya kan? Quraisy posisinya salah. Ya. Dan setelah 4 tahun Quraisy itu hampir kalah melawan Hawazin. Ya. Kemudian terjadilah perdamaian. Ya, setelah 4 tahun perang. Nah, itu namanya perang Fijar. Setelah perang Fijar, barulah terasa ya. Bagi orang-orang di Makkah itu kan pusat peribadatan. Ya, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kenapa Raja Abraha itu cemburu ya karena kota sekecil itu aja kok jadi pusat peribadatan. Nah, dia ingin supaya lokasi peribadatan pindah ke negeri Yaman, ya di negerinya. Ya. Kalau dia pusat peribadatan, ya semua orang datang ke situ dari mana-mana untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Sehingga kan ada penduduk setempat, ada tamu yang datang. Ya, orang-orang itu ya melihat keajaiban, ya seperti Muhammad Ali ya. Muhammad Ali petinju itu pertama kan ikut Black Muslim di Amerika. Nah, Black Muslim itu doktrinnya orang paling mulia adalah orang negro. Nah, jadi kalau orang kulit putih itu iblis. Itu sebagai apa ya? Antitesa ya karena orang bule itu merasa dirinya mulia. Kalau kata Muhammad Ali tanya ke ibunya, "Ibu, kenapa semua yang baik-baik itu kok kulitnya putih? Nah, kenapa Yesus kulitnya putih? Kenapa malaikat tuh kulitnya putih?" Nggak ada yang kulit hitam. Tapi Muhammad Ali itu sadar ajaran Black Muslim itu nggak benar ketika dia berangkat haji. Karena dia nggak ngerti kalau Islam itu ya Muslim itu black ya, jadi hitam. Ketika Muhammad Ali itu berangkat haji, ya dia menemui di tanah suci itu semua kulit ada. Ya, yang hitam ada, kulit putih ada, kulit kalau kita kulit apa ini? Sawo mateng ada ya, sawo busuk juga ada. Jadi ada semua di sana itu. Nah, dia sadar bahwa Islam itu universal. Ya, makanya dia memilih di penjara daripada berangkat perang melawan Vietnam. Ya, nggak mau dia. Dia bilang, saya nggak pernah urusan sama orang Vietnam. Ya, jadi kok tiba-tiba saya suruh berangkat melawan Vietnam itu urusannya apa ya kan? Nah, itu orang yang kayak gitu sedikit. Ya, karena kalau di Amerika kan wajib militer. Ya, repotnya wajib militer itu kan kadang kita nggak punya urusan sama si A. Ya, kita berangkat untuk perang lawan si A.
dengan doktrin dari komandan, dia orang jahat. Jadi kan tergantung doktrin dari komandannya. Ya. Nah, ketika perang Fijar itu selesai, maka orang-orang Quraisy itu merasa kita sudah kehilangan sesuatu. Apa itu? Yaitu aturan yang jelas, hukum yang tegas. Karena dasar hukum yang mereka pakai hanyalah membela kabilahnya. Tidak lagi berdasarkan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Nah, suatu saat ya itu ada seseorang ya yang dia itu dizolimi, ya. Nah, dia itu berdagang dengan orang Quraisy, ya. Nah, ketika berdagang itu nggak dipenuhi hak-haknya dia di dalam berdagang itu. Nah, dia kemudian meminta bantuan, tetapi nggak mendapatkan bantuan. Maka dia naik ke Gunung Kubais dan berteriak-teriak, ya. Mana bantuan dari kalian itu? Nah, maka dari situ kemudian berkumpullah orang-orang di Makkah itu, ya. Dari semua kabilah, terutama Quraisy, ya. Ada kabilah Bani Hashim, ya, Bani Abdul Muthalib, ya, Bani Abdul Manaf, Bani Zuhroh, Bani Taim, ya. Yang itu dipelopori oleh Zubair bin Abdul Muthalib, putra dari Abdul Muthalib, ya. Nah, mereka ini yang kemudian berkumpul, ya, di rumahnya Jud'an, Abdullah bin Jud'an, ya. Ini orang yang sangat tua, ya, dan sangat dihormati di kalangan orang Mekah. Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Ya, dia orangnya sudah sangat sepuh, dermawan, baik, ya. Kredibilitasnya luar biasa dan itu diakui oleh Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW ada yang menyebut usianya 35 tahun, ada yang menyebut 20 tahun. Ya. Nah, mereka di situ mulai membicarakan ya tentang peristiwa Fijar kemarin. Ya, harusnya bahwa pertama, mereka yang bersalah itu harus dapat sanksi. Yang pertama itu, ya kan? Yang kedua, bahwa hukum itu harus ditegakkan kepada semuanya, baik pendatang maupun penduduk asli, ya kan? Baik dari kabilahnya maupun kabilah orang lain. Prinsipnya di situ yang disepakati. Jadi kita harus menolong orang yang dizolimi. Dan kita menolong bukan berdasarkan kesukuan, kekabilahan. Nah, di rumahnya Abdullah bin Jud'an ini akhirnya disepakati, ya, dan Rasulullah SAW saat itu usia 20 ya masih kecil, 35 ya masih junior, ya kan. Tapi diundang ya di dalam persekutuan itu. Ya. Dan itu kemudian jadi lembaga. Lembaganya dikasih nama Hilful Fudul, yaitu sumpah yang utama. Ya, kata fudul itu juga diambil dari nama-nama bangsa Jurhum. Ya, jadi kata fudul itu juga diambil dari bangsa Jurhum yang dulu ada 3 orang bernama Fadl. Yang tiga-tiganya juga saat itu penguasa Mekah yang berusaha melindungi orang-orang yang datang ke Mekah. 3 orang ini namanya Fadl bin Fudolah. Yang kedua Fadl bin Wada'ah. Dan yang ketiga Fadl bin Al-Haris. Sama-sama namanya Fadl, bapak ini beda-beda. Jadi Arab itu yang bedakan adalah simbahnya. Ya, kalau nama boleh sama. Ya, bapak, simbah. Kalau orang Indonesia,
Yang bedakan nama panjangnya. Ya, makanya kalau ditanya Mbah Buyut, Anda hafal namanya? Nggak hafal. Ya. Simbah? Hah? Udah tahu ya. Mbah Buyut sudah nggak tahu. Nah, makanya nama kita dibuat panjang supaya beda dengan tetangga sebelah. Ya. Tapi kalau orang Arab namanya satu kata aja. Tapi dia Mbah Buyut, Mbah Canggah, Mbah Udek-Udek itu dia tahu ya kan namanya kalau diterus-teruskan sama terus. Ini fadolnya ada 3. Kalau di zaman anak sahabat itu nama Abdullah, tok udah. Yang bedain bapaknya. Abdullah bin Abbas jadi Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar jadi Ibnu Umar. Abdullah bin Zubair jadi Ibnu Zubair. Ya, jadi yang bedain bapaknya. Namanya Abdullah semuanya ya. Nah, jadi itulah lembaga ini dinamakan Hilful Fudul. Ya, lembaga ini yang kemudian menegakkan hukum di kota Makkah Al-Mukarramah. Siapa saja yang berbuat aniaya, maka mereka harus mendapatkan sanksi. Dan tidak boleh kemudian tidak adil, artinya belain kabilahnya, belain pendatang atau penduduk asli, ya kan. Kemudian persyarikatan Hilful Fudul itu diumumkan di seluruh ya masyarakat Arab, ya bahwa di Mekah itu ada perserikatan Hilful Fudul untuk menjaga hak-hak orang-orang yang datang ke kota Makkah. Ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, beliau juga berkomentar, ya. Laqad syahidtu fi dari Abdillah ibn Jud'an, ya, hilfan ma uhibbu annali bihi humron na'am walau wida'ani walau wida'a bihi fil islami la ahbabtu. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, aku telah menjadi saksi ya adanya sumpah ya hilfan di rumah siapa? Abdullah bin Jud'an. Di Rasul ikut menjadi saksi di situ. Ma'uhibu annali bihi humron ni'am. Ya. Aku akan kalau diberi pilihan onta merah ya dan perjanjian itu, maka Rasulullah SAW memilih perjanjian itu. Jadi dengan perjanjian itu ada kepastian hukum. Ya, Rasulullah itu buta huruf. Beliau hidup di zaman abad ke-6 ke-7. Ya, tapi karena dia seorang nabi, kepastian hukum itu harus. Maka beliau berangkat ke Madinah, ada namanya piagam Madinah yang menjamin hak-hak orang Muslim, orang Yahudi, orang Nasrani gitu kan. Nah, harus gitu. Nah, kalau Anda buat organisasi ya harus buat semacam ADART gitu. Supaya apa? Supaya seniornya nggak menangan. Senior datang semua bubar. Nah, ternyata organisasi Islam itu seringkali berdasarkan kesenioritasan, bukan berdasarkan ADART. Nah, itu yang nggak benar. Ya, yang itu membuat organisasi nggak profesional. Ya, jadi semua harus mematuhi hukum yang berlaku. Ya, seperti main bola itu ya ada aturannya. Ya, walaupun PSSI lawan Manchester United ya harus mematuhi aturan itu, ya kan? Walaupun ya. Oh ya. Ya ya. Monggo. Salam. Dibuka aja kalau kucingnya sudah nggak ada. Nah, jadi hikmahnya gitu ya. Jadi bertumpu kepada aturan, ya bukan kepada senioritas. Kalau raja-raja zaman dulu kan nggak bisa diatur. Kenapa? Ya dia punya wewenang tanpa batas. Ya.
Nah, kalau di era modern ya harus ada aturan bersama. Walaupun sudah dibuat aturan bersama, ya pelanggarannya aja masih ada. Ya, kayak di negara kita ini yang masih berat ya. Yang berat apa? Aparatnya. Padahal ini masuk Zoom ya, ini peringatan untuk aparat ya, supaya bersikap adil. Ketika saya di Hong Kong itu, saya tuh juga heran gimana caranya negeri kita ini kayak Hong Kong gitu ya. Di Hong Kong itu polisi nggak usah atletis-atletis banget lah. Ya. Tetapi kalau ada masalah, Anda telepon, dia pasti datang. Padahal masalahnya nggak mutu. Misalkan orang tua Anda bertengkar. Nah kan masalah Anda sendiri dah. Itu boleh nelpon polisi dan polisi datang. Kalau kita tinggal di apartemen terus atas itu bocor, netes di rumah kita, Anda boleh telepon polisi dan dia bakal datang. Dan dia akan mengingatkan apartemen di atas itu untuk kamar mandi nggak boleh dipakai sampai tidak netes lagi. Dan kalau dia pulang, kita nggak boleh ngasih amplop. Kalau ngasih isinya amplop juga nggak boleh. Ya, jadi saya juga heran gimana di sana bisa seperti itu. Ya. Nah, sehingga ada kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan hukum itu kalau aparatnya jelas. Ya, ini naik motor nggak pakai helm dibiarin, ini ditangkap, ini kan orang jadi repot. Ya kan? Ini ada mobil lewat melanggar nggak apa-apa. Nah ini kalau aparat nggak jelas, ya pelanggaran itu akan selalu terjadi. Ya, nah makanya hilful fudul itu harus ada kejelasan aturan, harus ada etika para aparat, ya, para pejabat. Di Hong Kong itu pertengkaran antara majikan sama pembantu. Majikannya berarti kan orang Hong Kong, pembantunya orang Indonesia. Diselesaikan di pengadilan belum tentu menang itu. Majikannya belum tentu menang. Seringkali pembantunya yang menang. Dan kalau menang itu kan perdata atau mungkin masuk pidana ya. Itu harus bayar denda di tempat cash ya. Nggak boleh diselesaikan di luar lagi, ditunggu situ. Ya, saya juga wah penak ya di sini ya. Kalau dilihat dari itunya ya. Jadi terjamin. Kalaupun pembantunya masuk penjara, ya di penjara itu juga dikaryakan. Mereka bisa bikin bunga atau apa nanti dijual, uangnya dikasihkan ke orang yang di penjara itu. Ya, jadi kejelasan aturan, ya keadilan. Jadi kalau Anda bikin organisasi ya harus ada ART, tapi kalau 5 orang aja ya janjian aja sama-sama baiknya ya. Kalau semakin besar organisasi ya aturannya harus semakin jelas. Ya misalkan menghukum orang itu sudah harus jelas itu. Ya kalau bisa menghukum itu kan ya bertahap. Ya, ya peringatan pertama, kedua, ketiga misalkan gitu. Sehingga tidak ada like and dislike. Saya senior di lembaga ini, saya nggak suka sama si A, keluar. Jadi kan apa alasannya? Tanpa alasan. Karena saya nggak suka. Ya, nah itu aturan harus jelas. Ya, sehingga nggak ada yang namanya senioritas, nggak ada, semua berpandu pada aturan yang berlaku. Ada yang mau ditanyakan dari dua kisah ini ya, yaitu perang Fijar yang berlanjut pada Hilful Fudul. Ya. Nah, Anda kan ini kalau jadi pejabat ya jadi mulai dari ketua RT, ketua RW, ya, atau dan seterusnya ya itu. Walaupun aparatnya Anda nggak suka atau ya kurang kurang apa ya, kurang gercep ya, kurang gerak cepat ya, kita tetap pakai itu. Misalkan di sini pernah ada
bapak-bapak, ibu-ibu sama anak perempuannya menyerbu kos-kosan laki-laki. Satu orang dicekik sama bapaknya, ya kan. Nah, saya diundang datang ke situ. Saya pisah dulu. Ya, ternyata ribut antara laki-laki kos-kosan ini dengan anak perempuan itu. Ya, ini pacarnya ternyata. Nah, sing perempuan itu merasa mendapat intimidasi dari pacarnya itu. Nggak bisa putus, dipinjemin uang gitu ya. Tapi saat itu ketika saya ajak ke balai RT, perempuannya deketin saya. Pak, dia ngancam mau nyebarin foto-fotonya. Nah, berarti sudah lebih jauh mereka. Yang saya heran itu begini. Perempuannya itu masih muda, putih, cantik. Sing lanang iki kulitnya wireng, welek, duda 2 kali. Saya tuh mbatin gue iki katarak apa piye to, Mbak? Mbak. Ya. Lah kok yo golek pacar iki yo calon suami yo sing bener. Itu sudah diingatkan orang tuanya ngeyel dia. Nah, penyelesaiannya gimana? Ya dibawa ke balai RT, dikumpulkan semua ya dan termasuk orang-orang kita. Kemudian apa? Bikin berita acara. Ya, bikin berita acara, KTP-nya mana, yang ini hubungan ini sudah selesai, laki-lakinya nggak boleh intimidasi, ya kan? Kalau tetap dilakukan, kita selesaikan secara hukum. Nah, biasanya orang kan takut gitu. Ya. Tapi Anda sebagai perempuan tuh yang mbok ngukur-ngukur ya. Ya. Itu kan terus uangnya dipinjem, nggak dikembalikan, ya itu kan tertipu luar dalam namanya. Ya, kalau ada foto-foto yang beredar, berarti kan sudah diperlakukan berlebihan. Ya. Jadi kalau katarak segera periksa ke dokter, ya kan? Kalau minus ya segera periksa. Nah, itu diselesaikan secara hukum seperti itu. Walaupun bisa iya, bisa tidak. Beberapa hari kemarin barusan depan rumah saya ini ada ribut. Ngomong sama ada sesuatu yang ditendang, duar gitu kan. Semula saya itu cuek aja, tapi kok lama saya datangin ya. Ternyata laki-laki perempuan, katanya suami istri, ribut di depan. Yang perempuan suaranya udah ini jelas mabuk ini. Jadi ngomong itu gak jelas ya. Sambil nendang yang laki-laki. Sama laki-lakinya dijatuhkan di konblok, kepalanya terus dicekik ya. Nah, terus dipisah-pisah, saya manggil tetangga-tetangga. Nah, kayak gitu jangan ditangani sendiri. Harus ada saksinya. Ya, tetangga-tetangga datang, dipisah. Setelah itu, sing laki-lakinya berdiri, saya bilang, udah, sana mau diapain terserah. Yang perempuannya digituin. Lah, saya kan cuma mikir, perempuannya tergeletak di tanah gitu, kalau mau saya bawa ke rumah saya, bisa jadi persoalan. Ya, saya bilang, kita bawa ke balai RT saja, gitu kan. Laki-lakinya dengar RT itu langsung, silahkan laporkan ke RT, ke Polres, ke Polda. Jadi saya, ya berarti ini sama-sama mabuknya ini. Habis itu saya yang diancam, kamu RT-nya ya, dikira saya takut. Nah, hati-hati ya kalau kayak gitu ya. Kenapa hati-hati? Kalau kita terbawa emosi, kemudian memobilisasi massa untuk mukulin dia, ya urusannya bisa panjang. Ya, walaupun kita lego, rasakno kan gitu kan. Tapi lebih baik ya saya bilang sama tetangga udah suruh pulang aja, suruh bawa istrinya. Ya, gimana ngadepin orang mabuk itu? Ya. Nah, jadi Anda juga harus hati-hati. Selesaikan baik-baik, jangan Anda terjebak. Termasuk jangan sampai Anda itu merasa sendirian dalam kamar, nggak ada orang bikin status atau bikin tulisan di sosmed. Nah, itu hati-hati. Sosmed itu kan dilihat orang sedunia, ya kan? Berapa kali orang tuh digeruduk itu ternyata cah cilik, ya kan? Orang iseng menghina Islam, digeruduk nangis, ya jadi berarti dia itu nggak sadar kalau bikin status, bikin itu bisa jadi masalah. Ya Anda hati-hati pegang HP ini ya.
Anda bikin status, bikin apa. Apalagi seperti perempuan tadi itu loh. Apa malah ngangge foto-foto, ini kan di dunia sosmed sekarang ini, ya kan? Ya harus hati-hati. Di dunia sosmed itu apa-apa yang dulu nggak apa-apa, sekarang kan bisa jadi persoalan hukum. Ya bisa dilaporkan. Ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Ya silakan. Ini ada berbeda konteks, tapi tadi kan diceritakan bahwa nanti itu untuk membantu dalam hijab, membantu teman-temannya ya seperti mengumpulkan anak-anak dan sebagainya. Nah, mungkin saya ingin kaitkan dengan konteks keterlibatan kita dengan masalah senior mungkin atau apa ya kayak misalnya kita punya senior atau atasan kita seperti itu, kemudian kita diminta untuk dilibatkan dalam suatu hal yang mungkin kita sendiri menganggapnya kurang benar atau kita sendiri nggak tahu keterlibatan masalah seperti itu. Itu bagaimana soalnya? Ya. Kalau di Al-Quran itu kan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya, janganlah kamu itu mengikuti sesuatu yang kalian yang nggak ngerti. Dan kenapa? Innas sam'a wal fu'ada wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya moga-moga benar ini. Maksudnya benar itu kalimatnya ya. Karena pendengaran, penglihatan, hati itu ya bisa bermakna akal. Kita kan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Misalnya saya nggak ngerti, kan ditanya, loh kamu kok nggak ngerti itu kenapa? Kan nggak ngerti itu ada bener-bener nggak ngerti, ada yang bener-bener nggak mau tahu, kan ada, ya kan? Saya nggak mau tahu, saya nggak mau belajar. Nanti kalau ngerti banyak larangan. Ini kan nggak ngertinya kan disengaja. Nah, jadi kita kalau nggak ngerti ya kita harus hati-hati dengan masalah itu, ya kan? Tetapi kalaupun kita innallaha tajawaza li an ummatil khataya wan nisyana wa mastukrihu alaih ya. Allah itu enggak menghukum orang yang enggak tahu, yang lupa, yang terpaksa. Di antara bentuk terpaksa itu takut ditekat seniornya. Ya. Nah, tapi berlatihlah untuk berani. Ya, kemarin kan pecinta alam di media itu ada yang disiksa sama seniornya. Ya, nah Anda harus berani. Ya, jangan diem aja. Minimal lari, lapor polisi. Ya kalau terjadi, masa disuruh minum spiritus segala macam, mati anaknya ya. Nah jadi jangan ketakutan yang berlebihan sampai takut sama seniornya. Ya. Kalaupun sampai tertekan ya Anda nggak berdosa. Cuman namanya tertekan itu kan masuk darurat. Darurat itu ma'ubi hubi daruroh yukot darubi kodari. Apa-apa yang diperbolehkan dalam darurat itu ya sekedarnya saja. Paham ya? Ayo ngombe, solider. Nah itu kan, ora pateni wae. Nah, misalnya itu. Nah, terpaksa kita minum, misalkan itu ya. Tapi ya jangan habis 2 botol. Jadi, wah alhamdulillah kok ya pas dipaksa minum ya kan. Ya kalau misalkan cukup pura-pura itu nggak diapa-apain ya pura-pura aja. Ya, maksudnya gitu. Ya. Tetapi juga kalau kita itu nggak ngerti kan juga jangan membuat permusuhan yang frontal. Ya kan? Anda nggak setuju dengan sikap senior. Tetapi Anda melawan secara frontal. Nah ini kan juga pertama bisa jadi Anda itu nggak dong bener. Ya kan? Padahal yang diajarkan pemimpin itu bener. Anda aja, kita aja yang nggak dong gitu kan. Nah tapi berlagak pahlawan tuh. Ini masa demokrasi atau ya. Jadi ya nggak usah segitunya lah gitu kan. Jadi kita berhadapan-hadapan. Yang kedua dampaknya berbahaya nggak buat kita? Ya kan, jangan sampai kita menyesal setelah kita heroik gitu. Ya. Nah, jadi
Karena ada konsekuensi-konsekuensinya. Ya, jadi kalau kita nggak setuju ya, nggak setujunya karena apa? Apakah jelas-jelas itu maksiat dan dosa, ataukah hanya karena itu kebijakan? Ya, kalau jelas-jelas maksiat dan dosa aja, kalau kita junior dan nggak punya kemampuan, ya kita melipir-melipir pergi, toh. Ya, beberapa organisasi itu syukurannya kan dengan miras. Ayo minum semua. Nah, kalau Anda bisa melipir misalkan alasan perutnya mules atau ya lebih baik gitu. Tapi kalau kita itu masalah kebijakan ya hati-hati juga karena namanya kebijakan tuh pemimpin ya boleh memilih kan gitu. Kita tidak asal beda. Mari kita ke UIN, lewat mana? Nah, ini kan kebijakan. Kalau kita tinggal lewat jalan Solo itu kan dekat. Ngapain lewat SKB? Ya. Tapi itu kan kebijakan pimpinan. Ya udah, ya kita ngikutin aja. Tetapi kalau nggak setuju, ya ada resikonya juga atau bisa jadi dikeluarkan dari organisasi, diberi sanksi. Nah, jadi gitu ya kalau urusan dengan senior. Nah, kalau emang itu jelas-jelas dosa maksiat ya lebih baik keluar dari organisasi itu. Ya daripada ngeributi, daripada ya kan. Nah, kita keluar. Kalau bisa memang dan itu nggak mudah kita memberi nasihat pada senior. Itu nggak mudah juga. Ya membutuhkan keberanian, kemudian kedalaman tentang persoalan, ya. Nah gitu ya. Jadi kalau Anda nggak setuju ya bagaimana bersikap dengan benar. Ya, kadang-kadang orang itu melawan dengan frontal. Ya, yang dia padahal itu masalah kebijakan aja. Nah ini juga nggak tepat. Ya. Artinya evaluasi, jangan-jangan kita termasuk orang yang memang susah diatur. Jadi kan itu kan ada kan. Nah ini masalah kebijakan aja ya. Ya membersihkan kos-kosan, diatur jadwalnya, nggak usah diatur, kesadaran masing-masing, dibanding orang ngersih. Nah ini kita emang orang susah diatur. Tapi kalau itu kebijakan dan bisa dimusyawarahkan, ya kita usul. Ya gimana usulan kita supaya lebih baik. Gitu ya. Ada lagi? Terus ini pada pulang. Ada yang pulang, ada yang enggak. Ya anaknya adik saya itu nggak pernah pulang dia. Kata adik saya, wah anakku kira tahu Bali, tahu kangen karo aku. Nggak pernah kangen sama bapaknya. Ya kalau sudah berteman gitu. Tapi Anda harus sadar orang tua itu ya kangen sama Anda. Ya, saya tidak menyarankan harus pulang ya setidak-tidaknya WA. Kalau zaman dulu kan harus pakai telepon umum, ya kan? Telepon umum bayar lagi, ya kan? Kalau pakai surat yang perangko biasa datangnya 1 minggu, berarti liburnya udah selesai, baru datang itu suratnya. Ya. Tak tolong ya. Tisunya ada di situ. Yang laki-laki bawa ini taruh belakang gelasnya. Ditaruh di meja sana ya yang minumnya. Supaya bisa mengalir. Nanti tutup atasnya dibuka biar bisa ngalir. Nah demikian, jadi kalau Anda tetap di kos-kosan ya
WA ke orang tua, ya, atau telepon atau sejenisnya. Perbuatan sederhana yang menyenangkan orang tua Anda. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Ya, moga-moga bisa diambil pelajaran tentang sirah Nabi. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Mohon maaf ya pada yang ikut Zoom karena ini suasananya informal ya. Jadi ada kucing berkelahi, ada macam-macam ya hiburannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.